Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, NIM 19011042. Baiklah, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah olahraga saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, konsep dasar kebugaran jasmani serta komponen-komponennya. Yang kedua, ada cara mengukur kebugaran jasmani. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran denyut nadi. Materi pertama yaitu konsep dasar kebugaran jasmani dan komponen-komponennya. Kebugaran jasmani dapat diartikan kemampuan dan kondisi fisik seseorang yang tidak merasakan gangguan pada anggota tubuhnya, memiliki tenaga yang cukup, dan juga memiliki stamina yang cukup untuk menjalani rangkaian aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani yang baik pada diri seseorang akan membuat seseorang bisa melakukan rangkaian aktivitas baik berat maupun bergerak secara optimal. Adapun pengertian kebugaran jasmani yang lain yaitu kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, kebugaran jasmani yang baik akan melancarkan pergerakan anggota tubuh, menyediakan tenaga yang cukup, dan juga daya tahan yang baik agar seseorang mampu melakukan rangkaian aktivitas sehari-hari tanpa merasa adanya gangguan pada tubuh. Selain itu, kondisi kebugaran jasmani yang baik pada diri seseorang juga bisa mengurangi resiko terjadinya cedera ketika melakukan suatu aktivitas. Maka dari itu, semua orang diharapkan bisa memiliki kondisi kebugaran jasmani yang baik agar bisa menjadi selalu siap dan prima untuk menjalani aktivitasnya. Slide selanjutnya yaitu hal yang bisa mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani adalah yang pertama itu pola olahraga. Aktivitas fisik sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk meningkatkan komponen-komponen yang terdapat dalam kebugaran jasmani. Selain itu, olahraga juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa mengurangi resiko terjangkitnya penyakit. Seseorang dianjurkan untuk melakukan olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk menjaga kondisi kebugaran jasmaninya. Yang kedua itu ada pola makan. Asupan gizi dan nutrisi yang seimbang adalah unsur paling berpengaruh terhadap kondisi kebugaran jasmani seseorang. Selain makanan, seseorang juga harus minum air putih yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan, terutama pada suhu panas. Yang ketiga itu ada pola tidur. Tubuh kita membutuhkan istirahat yang mengembalikan tenaga yang sudah kita gunakan seharian. Selain itu, tubuh juga akan melakukan regenerasi sel saat kita tidur. Maka dari itu, seseorang diharapkan beristirahat setidaknya 6 jam untuk membuat tubuh kembali prima. Yang keempat itu ada umur. Semakin bertambahnya umur seseorang, kondisi kebugaran jasmaninya akan mengalami penurunan, mulai dari persendian, tulang, otot, hingga organ. Maka dari itu, semakin bertambahnya umur seseorang harus semakin menjaga kondisi kebugaran jasmaninya agar tetap baik. Slide yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan, yang kedua daya tahan, ketiga daya otot, 4 kecepatan, 5 daya lentur, 6 kelincahan, yang ketujuh koordinasi, yang kedelapan keseimbangan, 9 ketepatan, dan 10 reaksi. Slide selanjutnya itu materi selanjutnya itu cara mengukur kebugaran jasmani. Cara mengukur kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan tes. Tes yang dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang meliputi kecepatan, kekuatan, daya tahan, serta daya ledak atau power. Untuk mengukur
Kebugaran jasmani seseorang dengan kecepatan dapat dilakukan dengan lari sprint 60 meter. Parameter yang dapat digunakan dapat dikategorikan dengan usia dan waktu yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, usia 12-14 tahun, waktu tempuh 5-7 detik, dikategorikan kondisi kebugaran jasmani seseorang baik. Waktu tempuh 8-9 dikategorikan kondisi kebugaran jasmani seseorang cukup, dan yang terakhir waktu tempuh 10 detik dikategorikan kondisi kebugaran jasmani seseorang kurang. Next, cara mengukur kebugaran jasmani menggunakan tes kekuatan. Untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang melalui tes kekuatan dapat dilakukan dengan push up selama 2 menit. Parameter yang dapat digunakan untuk banyaknya push up yang dilakukan selama 2 menit. Yang pertama, jika dapat melakukan push up sebanyak 40 ke atas, maka dikategorikan kebugaran jasmani baik. Yang kedua, jika dapat melakukan push up sebanyak 40 ke atas, maka dikategorikan kebugaran jasmani cukup. Yang ketiga, jika dapat melakukan push up kurang dari 29, maka dikategorikan kebugaran jasmani kurang. Slide selanjutnya yaitu cara mengukur kebugaran jasmani menggunakan tes daya tahan. Untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang melalui tes daya tahan dapat dilakukan dengan lari jogging selama 12 menit. Parameter yang dapat dilakukan dengan jarak yang ditempuh selama 12 menit tersebut jika dapat menempuh jarak 2000 meter lebih, maka dikategorikan kebugaran jasmani baik. Jika dapat menempuh jarak 2000 meter sampai 1000 meter dikategorikan kebugaran jasmani cukup. Dan yang terakhir, jika jarak tempuh kurang dari 1000 meter, maka dikategorikan kebugaran jasmani kurang. Slide selanjutnya yaitu pengukuran denyut nadi. Dalam kedokteran, denyut nadi mewakili pemeriksaan pembuluh nadi dengan ditekan menggunakan ujung jari. Denyut nadi dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi berdekatan dengan tulang, seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan kaki. Denyut nadi setara dengan ukuran denyut jantung. Cara mengukur denyut nadi yaitu gunakan 2 jari, telunjuk dan jari tengah untuk meraba nadi di pergelangan tangan sampai merasakan denyutannya, lalu hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit. Atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik lalu dikalikan dengan 4. Slide selanjutnya yaitu contoh gambar mengukur denyut nadi. Di sini ada gambar A, denyut nadinya diukur di bagian leher. Yang gambar ke B denyut nadinya diukur di pergelangan tangan. Yang ke gambar ketiga masih dengan mengukur denyut nadi di pergelangan tangan, dan gambar di bawahnya itu mengukur denyut nadi di bawah siku. Seperti ini. Baiklah, sekian dari hasil presentasi UAS saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.